Hai followers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya Thorik dan Fuji ya, karena digosipkan putus. Dan apakah akan CLBK ataukah tidak, karena banyak pertanyaan, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya juga, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman, dari jam 10 siang maupun live di sore hari. Kalau live waktunya nggak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe pastinya akan dapat notifikasi terus dari channel YouTube saya. Saya tunggu teman-teman, dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian, pengen diramalkan pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau kan lagi PDKT sama seseorang, pengen nanyain tentang personal kalian gimana, kok mau nanya aku sama dia cocok gak sih, bakal nikah gak sih kok, nah silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang rumah tangga kalian, hampir cerai, udah di ujung tanduk masalahnya, dan mungkin ada perselingkuhan dalam suatu hubungan kalian, dan kalian butuh curhat ke saya, silakan DM ke saya di @marcelwen, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silakan WA di 0878 9947 1009 ya. Di bawah sini ada ya, di 0878 9947 1009. Oke, saya tunggu buat subscribe, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini spesial request dari netizen yang kemarin nanyain tentang Thorik dan Fuji, bagaimana kedepannya. Nanti saya akan buatkan videonya ya. Dan yang jelas sebelum saya membuka kartu tarotnya dulu, saya akan meramalkan dari sisi zodiak mereka ya, bahwa Thorik ini memiliki zodiak Aquarius ya. Nah, secara zodiaknya Aquarius tuh orangnya tuh berjiwa petualang. Dia tuh orangnya mudah merasa kesepian, nggak bisa sendiri, harus ada teman ngobrol, teman sharing gitu ya. Karena Aquarius tuh orangnya mudah jenuh sama sesuatu, intinya seperti itu. Aquarius ini orangnya cerdas, punya banyak teman, gampang akrab, gampang kenal, dan sangat-sangat ambisius sekali dalam menggapai mimpinya. Jadi kalau udah punya keinginan pokoknya harus ya. Dia tuh tipe karakter orang yang aktif pada dasarnya ya, selalu berpikir untuk sesuatu hal, kerjaan, dan dia orangnya pada dasarnya kalau udah setia sama satu orang ya udah setia, konsisten, pada dasarnya seperti itu ya. Perasaannya itu ya sama satu orang ya satu orang gitu. Nah, Aquarius seperti itu. Nah, kalau Fuji ini memiliki sifat dan karakter karena dia memiliki zodiak Scorpio ya, jadi Scorpio itu orangnya juga berjiwa petualang ya. Scorpio ini orangnya nggak suka diatur, nggak suka dikekang, nggak suka dicemburuin yang berlebihan, karena pada dasarnya Scorpio itu orangnya inginnya bebas gitu ya, karena dia punya banyak teman ya, berjiwa petualang, intinya seperti itu. Scorpio tipe karakter orang yang memang keras kepala, egonya juga tinggi, kemudian juga gitu, moodnya nggak stabil, emosinya juga nggak stabil gitu ya. Sebenarnya kalau secara zodiaknya nih ya, antara Scorpio sama Aquarius ya, antara Thorik dan Fuji, sebenarnya kalau dibilang kecocokannya gimana, saya bilang dari 0 sampai 100 kecocokannya ya sekitar 60 sampai 70% gitu. Dibilang cocok banget ya enggak, dibilang nggak cocok juga enggak gitu loh teman-teman ya. Tapi nanti untuk lebih detailnya lagi, nanti kita akan lihat dari versi kartu ramalan saya, dari kartu tarot yang akan saya buka, kira-kira bagaimana tentang hubungan mereka ke depan. Karena banyak sekali yang kemarin DM nanyain, kok bakal balikan gak sih Thorik sama Fuji, kok mereka putus, kok tolong ramalin mereka gitu, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bukakan kartu-kartu saya dari sini, kira-kira bakal ada hal baik apa enggak tentang mereka, karena ya mungkin sebagian dari fans mereka itu yang menanyakan ya. Dan saya cek dulu kartunya. Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk Thorik dan Fuji ya, bagaimana kedepannya untuk suatu hubungan yang mereka jalani saat ini, karena infonya mereka putus gitu ya, karena kemarin juga rame ya, di media sosial juga rame ya. Langsung aja tanpa berlama-lama di kartu yang pertama untuk Thorik dan Fuji. Di kartu yang pertama di sini simbolnya ada kartu Five of Swords. Yang saya di kartu yang pertama ini menyimbolkan bahwa karakter mereka itu dua-duanya sama-sama keras yang saya lihat ya. Yang A keras, yang B keras. Thoriknya keras, si Fuji juga keras kepala. Kadang-kadang memang ada sesuatu hal yang memang ya, hubungan mereka itu yang tidak dipublikasi, ada keributan-keributan yang memang mereka itu beda pendapat sebenarnya. Ya, jadi Thorik pengennya kayak gini nih, nah Fuji pengennya kayak gitu tuh. Nah, jadi intinya nggak sinkron, ibarat kata gitu. Ya karena mungkin dipengaruhi karena faktor usia mereka juga masih sama-sama muda ya, masih ya ibarat kata 20-an gitu, ibarat kata ya masih egonya masih tinggi-tingginya lah gitu ya, pengennya sama-sama di ngertiin gitu ya. Cuma kalau saya bilang sih ini adalah suatu hal yang wajar dalam suatu hubungan gitu ya. Mungkin kalian juga pernah ngalamin sama pasangan kalian beda pendapat, secocok-cocoknya hubungan kalau memang udah beda pendapat, udah sama-sama keras, kadang-kadang memang sulit gitu loh ya. Tapi yang saya lihat di kartu yang pertama menyimbolkan seperti itu, karena di sini ada simbol pedang ya, pikiran. Jadi ibarat kata egonya masih sama-sama tinggi gitu ya.
ibarat kata ya mungkin penyebab mereka putus karena nggak sinkron juga bisa gitu loh, karena yang satu A yang satu B gitu ada ketidaksinkronan dalam suatu hubungan. Bisa juga mau ngonten bareng udah beda pendapat duluan gitu ya. Mungkin cara berteman mereka satunya cemburu, yang satunya ngerasa bener, contohnya kayak gitu. Contoh ya, dan masih banyak hal-hal lain yang memang mungkin nggak bisa dijelasin juga. Tapi nanti kita akan lihat di kartu yang kedua untuk lebih detailnya bagaimana ya. Dan nanti kita akan lihat di kartu yang kedua bagaimana nih ya untuk hubungan Thorik dan Fuji, karena dari kemarin banyak yang nanya akankah ada potensi untuk mereka bisa balikan lagi ataukah mereka akan punya pasangan masing-masing. Kita akan lihat ya di kartu yang kedua ya. Di kartu yang kedua saya lihat di sini ada kartu King of Cups ya. King of Cup ini disimbolkan raja memegang piala. Piala tidak lain dan tidak bukan melambangkan suatu perasaan, sesuatu hal yang memang belum bisa move on. Kalau seandainya mereka benar-benar putus tanpa settingan, mereka ini sama-sama memang masih banyak kenangan-kenangan bersama yang memang membuat mereka nanti bakalan kangen gitu loh. Bakal kangen, bakal pengen ketemu lagi gitu ya. Pengen ngonten bareng lagi gitu ya. Jadi kalau kalian nanya bisa balikan apa enggak, kalau aku bilang kemungkinan untuk balikan bisa banget kalau aku lihat ya, karena di sini ada simbolnya piala jelas sekali ya, karena perasaannya ya walaupun masih putus sama-sama masih sayang. Apalagi kalau mereka masih maksudnya yang udah kemarin ya bareng terus tiap hari bareng, konten bareng dan sebagainya, pasti akan ngerasa kehilangan. Nggak usah pacar deh, temen aja kadang-kadang suka kayak gitu. Biasa bareng, biasa nemenin makan bareng, tiba-tiba nggak ada juga kehilangan, apalagi pacar ya. Jadi kalau saya bilang perasaan mereka nggak gampang untuk putus begitu aja, apalagi kalau saya lihat dari Thorik ya. Thorik ini juga dari zodiaknya juga Aquarius, orangnya setia gitu. Jadi kalau udah punya satu orang ya ibarat kata mau pindah ke lain hati juga agak berat gitu ya. Bukan nggak bisa sih bisa, cuma agak berat yang saya lihat. Cuma yang saya lihat di kartu yang kedua ini simbol potensi bahwa mereka bisa balikan lagi ya. Dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya, kira-kira akan ada kabar baik ataukah tidak di kartu berikutnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya ya, pengen curhat ke saya mengenai kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, ataukah kalian punya permasalahan sama pacar kalian, pengen nanya kok perasaan dia ke aku gimana, silahkan DM ke saya di @marcelwen, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009. Sekali lagi ya, di 0878 9947 1009 ya. Oke, saya lanjutkan lagi di kartu berikutnya bagaimana tentang hubungan Thorik dan Fuji ya. Langsung aja di kartu yang berikutnya. Di kartu yang berikutnya di sini ada kartu Page of Swords ya. Nah, di sini Page of Swords itu menyimbolkan bahwa pada dasarnya godaan mereka juga gede ya. Fuji juga yang saya lihat itu yang suka banyak sama Fuji gitu ya. Cowok-cowok yang berharap Fuji jadi pacarnya juga saya lihat banyak gitu ya. Dan Thorik pun seperti itu, godaan-godaan juga ada gitu ya. Jadi karena apa ya, banyak godaan ketambah mereka juga ada ketidakcocokan sampai putus dan sebagainya. Masalahnya mental mereka sama-sama kuat ataukah tidak gitu. Kalau mereka mentalnya sama-sama kuat ya pasti akan balikan gitu ya. Tapi kalau misal mentalnya nggak kuat ya, misalnya Fuji mikirnya ada yang lebih baik nih dari Thorik, ya bisa juga dianya nanti akan pindah ke lain hati. Cuma tidak semudah itu, tidak semudah membalikan telapak tangan teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang godaan-godaan di sekitar mereka juga masih banyak banget. Tapi yang saya lihat dan yang saya simpulkan dari kartu-kartu sebelumnya juga yang saya buka ya, dari kartu tarotnya mereka masih ada potensi untuk balikan ya, masih ada potensi untuk balikan. Jadi dari kemarin yang nanya-nanya ke saya, kok gimana Thorik Fuji bakal balikan nggak, akankah ada hal baik sama mereka? Kalau aku bilang ada kemungkinan ya, kemungkinannya juga lumayan gede ya untuk bisa balikan. Yang jelas doakan aja yang terbaik buat mereka lah, intinya seperti itu ya. Mereka masih sama-sama muda dan untuk menikah juga belum tentu juga gitu ya. Ya namanya pacaran kan masih ibarat kata masih menimbang-nimbang lah ya sebelum janur kuning melengkung. Bebas mau pilih siapa aja, mau berteman sama siapa aja, yang penting harus pilih yang terbaik. Kuncinya itu sukses buat kalian semuanya, dan buat kalian juga yang pengen personal reading ke saya, pengen curhat-curhatan ke saya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, silahkan DM ke saya di @marcelwen. Yang pengen nanyain perasaan pacarnya gimana, kok dia selingkuh nggak sih di belakang aku, silahkan DM ke saya ya. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009. Sukses buat kalian semuanya. Saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video berikutnya.